There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah ini tuh kami tadi mau berangkat gitu ya, ngantar abang. Nah dia tuh mau pergi nonton bioskop bareng sama guru dan apanya ya teman-temannya ya teman-teman. Jadi ini tuh mereka tuh naik angkot gitu rame-rame. Memang tempat nontonnya tuh nggak terlalu jauh. Jadi ini tuh hari Sabtu gitu ya. Jadi mereka tuh udah janjian satu kelas gitu, bukan satu kelas sih, satu sekolah mau nonton bioskop tentang sejarah gitu. Jadi ini aku nganterin Abang Rais dulu. Nanti setelah Abang Rais berangkat baru deh aku pulang gitu ya teman-teman. Soalnya rada-rada khawatir juga karena aku tuh belum pernah lepasin Abang Rais sebelumnya pergi sendiri gitu. Nah setelah selesai ngantar Abang Rais sekolah, nonton bioskop, aku lanjut masak ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku tuh pengen banget makan yang segar-segar, kayak yang enak gitu, yang berkuah-kuah gitu ya. Karena belakangan hari ini tuh kayak kurang nafsu makan. Dan aku tuh kayak nggak selera gitu teman-teman, mau makan apa aja tuh nggak selera. Tapi kalau makan yang berkuah kayak mie sop, soto gitu kan, mie ayam, pokoknya yang berkuah-kuah tuh seger gitu menurut aku. Jadi mungkin aku tuh memang pengen yang segar-segar. Nah jadi di sini aku mau bikin soto. Aku mau bikin soto Medan ya teman-teman. Nah ini tuh tadi aku pulang belanja gitu, aku beli bumbu jadi aja soalnya gimana ya biar cepet aja gitu kan. Aku juga kurang paham gitu teman-teman kalau untuk bikin bumbu buatan sendiri gitu. Nah di sini tuh aku baru nyadar kalau di bungkusan masaku ini ternyata ada resep-resep masakan ya teman-teman. Bisa nih nanti di foto terus nanti entah kapan dibikin. Nah ini aku juga ada beli toge seperti biasa ya, kalau soto kan ada togenya. Terus aku juga ada beli bawang karena bawang aku tuh kehabisan, minggu kemarin tuh belinya cuman sedikit, jadi pas hari Sabtu ini kehabisan. Sebenarnya hari Sabtu ini tuh aku mau belanja nanti ya teman-teman, cuman aku beli sedikit aja untuk masak sotonya. Nah, di sini tuh aku mau refill dulu ya, teman-teman. Aku tadi ada beli kaldu jamur. Nah, aku tuh suka banget sama si kaldu jamur ini karena bikin masakan itu lebih gurih gitu loh, teman-teman. Jadi biasanya aku tuh kalau kayak bumbu apa namanya? Bumbu penyedap, aku biasanya pakai sajiku. Maksudnya aku pakai kaldu jamur, terus aku juga pakai masako gitu ya. Jadi itu rasanya lebih crunchy lah pokoknya. Lebih berasa aja gitu ya teman-teman. Ya aku makainya nggak banyak-banyak, cuman sedikit aja. Itu aja satu bungkus kecil tuh habisnya bakalan lama banget loh teman-teman. Nah ini tuh aku juga refill si Masako. Aku nggak beli yang bungkusan besar, aku tadi tuh belinya 2000 aja karena memang itu tuh kembalian uang belanja gitu. Nah di sini tuh aku mau kupas untuk si bawang ya teman-teman. Aku sengaja pilih bawang yang besar-besar karena ini nanti mau aku buat jadi bawang goreng gitu. Soalnya dari kemarin-kemarin loh aku tuh pengen bikin bawang goreng tuh gagal-gagal terus. Jadi kali ini tuh aku mau bikin bawang goreng untuk stok juga sekalian ya, nggak banyak-banyak, yang penting ada gitu ya. Soalnya karena kan kalau kayak mau bikin sup gitu kan enak banget gitu kalau ditaruh bawang goreng. Kadang-kadang tuh kalau bikin sedikit-sedikit tuh mager gitu teman-teman, males gorengnya kalau cuman sedikit gitu. Jadi di sini aku sempetin aja bikin bawang goreng gitu ya teman-teman. Aku mau bikin agak lumayan gitu ya, nggak banyak sih, cuman ya cukup gitu ya. BTW kalian lagi apa nontonin video aku teman-teman? Ada yang lagi masak juga nggak sih? Atau mungkin ada nih yang lagi mager-mageran. Ini tuh weekend ya, jadi wajar aja lah kalau ada yang mager-mageran. Karena menurut aku mager-mageran itu penting ya teman-teman, walaupun cuman sebentar. Soalnya kayak
sebagai ibu rumah tangga, mager-mageran itu tuh kayak momen yang paling mengesankan. Maksudnya itu merilekskan otak gitu ya, kayak meringankan badan juga. Cuman nggak boleh lama-lama ya teman-teman, takutnya jatuhnya nanti jadi males. Menurut aku kata mager-mageran itu lebih cocok ke istirahat sih teman-teman, karena kan kita butuh juga istirahat, kayak leha-leha sebentar, nonton TV atau mungkin main HP gitu ya, atau hanya sekedar tidur gitu. Pokoknya itu tuh penting lah, walaupun satu hari itu cuma satu kali, tapi itu wajib ya teman-teman, karena kalau kita paksain, kita kerjakan semua, itu tuh bakalan gak ada habisnya, dan itu malah bikin kita jadi stres ya teman-teman. Karena jujur ibu rumah tangga tuh pekerjaannya nggak ada habisnya. Kalau kita ikutin terus, kalau kita lakukan terus, itu tuh nggak akan ada habisnya. Jadi habisnya tuh kalau kita berhentiin sendiri. Jadi kalau kalian capek, kalau misalnya kalian udah bosan, ya udah nggak apa-apa, mager-mageran aja dulu. Aku juga sering kayak gitu kok, bahkan keseringan ya. Oke deh, kita lanjut ke video ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau goreng si bawang gorengnya. Aku pakai kuali jadul aku, kuali legend aku yang usianya tuh sama aku ya teman-teman. Karena kata mama aku dulu, ini tuh kuali dibeli mama aku waktu mama aku tuh baru nikah gitu ya. Jadi mama aku nikah sama papa aku, terus dalam waktu beberapa bulan tuh mama aku hamil gitu ya, kok aku yang hamil. Terus ini tuh pokoknya lebih tua lah dari aku ya teman-teman, si kuali ini. Ini tuh kuali legend mamaku juga, turun sama aku, tetap aku sayang, tetap aku pakai. Karena seenak itu dipakai ya teman-teman. Ini kualinya nggak lengket, terus gimana ya, pokoknya bersejarah banget sih si kuali ini. Udah sampai mana-mana, udah sampai hutan. Dulu kan kami waktu di kampung tuh tinggalnya di hutan gitu ya, kayak di ladang. Kami lagi bikin ladang gitu, mama papa bikin ladang, terus kayak tinggal di situ gitu, karena jauh. Kalau harus pulang balik kampung itu tuh makan waktu sampai setengah hari. Jadi kami tuh milih untuk tidur gitu, maksudnya seminggu sekali baru pulang. Nah si kuali ini tuh dibawa teman-teman dulu. Ini tuh dulu masaknya pakai kayu api gitu ya teman-teman, pakai tungku, makanya kualinya tuh hitam banget. Padahal kemarin tuh udah sempet aku glowingin teman-teman, cuman sekarang tuh udah mulai hitam lagi. Ya nanti deh kalau memang aku lagi rajin, bakalan aku glowingin lagi si kuali ini. Karena aku nggak bakalan pernah buang ya teman-teman kuali ini. Soalnya kuali ini tuh betul-betul kuali yang sangat bersejarah banget menurut aku. Dia tuh menemani kami ya teman-teman dari mulai susah, senang gitu ya. Jadi dia tuh nggak bakalan tergantikan dengan kuali-kuali keluaran terbaru. Dia tuh bakalan tetap setia ada di rumah aku ya teman-teman. Oke deh, di sini tuh aku mau goreng ayam dulu. Ini tuh tadi ayamnya tuh udah aku rebus gitu ya sama si ceker. Jadi aku mau goreng, tapi gorengnya tuh nggak terlalu lama ya teman-teman, hanya sekedar biar dia kering sedikit gitu ya. Kalau direbus kan terlalu lembek. Jadi kalau kita goreng sebentar, dia tuh nanti teksturnya akan lebih padat gitu ya teman-teman. Tapi jangan lama-lama gorengnya, karena kalau lama-lama dia tuh nanti bakalan keras. Sini tuh kalian jangan salpok sama keadaan rumah aku yang super duper berantakan, karena memang aku tuh belum cuci piring. Jadi kalau dapur ini tuh belum cuci piring aja tuh udah kelihatan banget berantakannya ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang buat dapur berantakan itu adalah piring kotor. Oke deh, di sini tuh aku tadi ada beli telur, tapi sayang banget 2 butirnya pecah teman-teman. Mungkin tadi pas aku bawa tuh kurang kurang kuat gitu megangnya atau gimana, dan akhirnya ada yang pecah 2. Tapi ya udahlah, di sini aku taruh kulkas aja. Nanti aku pakai duluan gitu ya yang pecahnya. Nah aku beli telurnya tuh 1 papan ya teman-teman. Aku belinya tuh langsung di pabriknya gitu ya. Jadi di daerahku tuh ada pabrik telur gitu teman-teman. Jadi aku beli langsung ke pabriknya. Jadi harganya lebih murah. Aku beli 35.000 1 papannya ya teman-teman. Dan itu ukurannya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Ya pokoknya aku bikinnya tuh sesuai aja, aku belinya tuh sesuai kebutuhan, karena beli yang terlalu besar pun mahal ya harganya. Jadi kalau ukuran segini tuh sedang lah untuk aku dan keluarga aku. Nah tadi aku masukin sebagian di pintu kulkas karena nggak muat di sini, aku masukin ke
ke cangkangnya, terus di sini aku taruh di kulkas paling bawah. Itu kulkas aku kosong ya teman-teman, karena memang aku tuh belum belanja. Soalnya ini tuh hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi gitu aku bikin vlognya. Jadi ini bakalan tayang di hari Minggu gitu. Soalnya aku tuh memang udah habis gitu stoknya. Kemarin hari Jumat tuh aku nggak ada bikin video. Soalnya aku tuh banyak kesibukan gitu ya di hari Jumat. Terus kemarin tuh aku juga ada ngangkatin salah satu barang sih, alhamdulillah. Kemarin aku beli barang bekas ya teman-teman, barang bekas sih ya udah, tapi nggak apa-apa ya. Soalnya memang mau beli barang-barang baru juga kan budgetnya lumayan. Jadi aku tuh kadang kalau memang barang bekasnya masih bagus, masih oke, ya nggak masalah ya teman-teman. Jadi kemarin aku tuh ada beli tempat tidur gitu, karena kan aku kan tidurnya di bawah dan pakai tilam kapas gitu ya. Jadi kayak sering masuk angin gitu teman-teman, walaupun pakai tilam kapas. Tapi kalau anak-anak kan pakai spring bed, terus dialasin lagi sama tilam busa. Sedangkan aku tuh pakai tilam kapas aja gitu. Jadi kebetulan banget ada orang yang mau pindah gitu ya. Jadi katanya mau dijual murah aja. Alhamdulillahnya budgetnya tuh ada gitu kalau untuk harganya segitu, dan kami beli gitu. Ya walaupun dia tuh kayak bekas dan model lama, tapi alhamdulillahnya tuh kokoh dan masih kuat banget gitu ya untuk tempat tidurnya. Jadi aku beli. Soalnya kan anak-anak tuh nggak tidur sama aku lagi ya. Mereka tuh kan udah tidur sendiri. Jadi aku tuh sama Pak Su tidur berdua. Jadi kayaknya kami yang udah tua ini agak sedikit linu-linu badannya ya teman-teman kalau tidur nggak pakai tempat tidur. Jadi mumpung ada yang murah ya kenapa enggak ya teman-teman. Oke deh, kita kembali ke video. Nah ini tuh aku tuh udah siapin masakan aku nih. Ini tuh soto Medan ya teman-teman. Kalau kalian pernah nggak sih makan soto Medan? Nah kalau soto Medan tuh pakai santan. Sedangkan soto kayak soto Betawi atau soto apa ya, aku lihat tuh nggak pakai santan teman-teman. Kayak soto Padang juga nggak pakai santan gitu. Dia tuh kayak jernih gitu ya teman-teman. Mungkin beda-beda. Soalnya kalau di Medan tuh memang sotonya tuh pakai santan gitu. Di daerah kalian kalau masak soto tuh pakai santan apa enggak sih? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya teman-teman. Mana tahu nih ada yang punya resep soto-soto di daerah masing-masing, pengen juga dong nyicipin. Nah ini tuh soto aku udah mulai masak, ini tinggal tunggu mendidih aja biar santannya tuh lebih tanak gitu. Tadi juga udah aku kasih bumbu-bumbu kehidupannya, cuman memang nggak aku videoin gitu ya teman-teman pas ngasih bumbu-bumbunya. Nah di sini tuh aku kacau-kacau karena aku takut pecah santan gitu ya teman-teman. Sambil masukin si bawang goreng yang tadi udah aku goreng ya, ini tuh aku masukin ke dalam toples biar dia tuh tetap gurih gitu ya teman-teman. Soalnya kan memang aku bikinnya lumayan banyak gitu. Nah ini tuh aku tuh udah hampir selesai ya teman-teman aktivitasnya, tinggal beres-beres aja. Mungkin kalau untuk cuci piring aku nggak videoin karena memang takutnya durasinya kepanjangan dan aku kelamaan ya aktivitasnya, takutnya kalian bosan. Dan ini tuh kegiatan aku di hari Sabtu ya teman-teman, dan akan tayang di hari Minggu. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman semua ya yang udah selalu support. Maaf ya kalau aku tuh balas DM-nya lama, balas komentarnya lama, karena membalas semua itu butuh waktu ya teman-teman. Karena kan aku juga seorang ibu rumah tangga yang mengurus 3 anak dan mengurus rumah tanpa ART. Jadi aku tuh harus pintar-pintar bagi waktu gitu ya. Jadi semoga kalian maklum, semoga kebaikan kalian semua tuh dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan untuk kalian yang lagi berjuang ngumpulin 1K dan 4K-nya, semangat terus ya teman-teman. Semoga kalian bisa menjadi sukses di tahun ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud. Dan semoga kalian menjadi seorang konten kreator yang sukses atau usahawan yang sukses ya tentunya teman-teman. Walaupun kita nggak bisa berhasil di YouTube, setidaknya di dunia nyata pasti nanti akan diberi Allah. Yang penting kita berusaha terus, jangan menyerah. Apapun usaha kita bakalan diganti dengan hasil yang memuaskan tentunya di suatu saat nanti ya teman-teman.
Oke deh, ini masakan aku udah jadi, soto aku udah jadi. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kalian bisa terinspirasi dari video-video yang aku share ya teman-teman. Ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan apabila kalian lagi mager, ketika lihat video aku kalian bisa jadi rajin lagi, kalian bisa jadi semangat lagi. Semoga aja tertular ya teman-teman. Nah, ini sotonya tuh aku kasih jeruk nipis biar seger gitu ya teman-teman, biar enak, biar makannya tuh makin ada rasa asam-asamnya gitu, karena aku makan soto tuh suka yang seperti ini. Karena soto Medan kan, nggak soto Medan aja sih, semua soto tuh memang pakai asam. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video aku dari kali ini. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang sudah berkomentar juga. Semoga bermanfaat video aku ini, dan semoga ada yang bisa kalian petik dari setiap kata-kata aku dan setiap video yang aku share ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.